anak-anak yang belum memahami bahwa air adalah sumber alam yang suatu saat dapat habis, tidak seperti tanaman yang bisa kita tanam kembali. Nah, bagaimana caranya kita, orang dewasa, bisa memberikan pemahaman kepada anak bagaimana menghemat air tanpa harus membatasi eksplorasi mereka terhadap air. Nah, pemirsa, untuk tahu jawabannya, ikuti terus episode Guruku kali ini. Air adalah salah satu kebutuhan manusia yang utama. Kita membutuhkan air untuk makan, minum, mandi, mencuci, dan masih banyak lagi. Namun, apabila kita menggunakan air bersih dengan tidak bijaksana, tentu suatu saat nanti air bersih akan menjadi barang yang langka. Pada kasus ini, kita lihat anak-anak sedang bermain di sentra alam, menyiram tanaman. Ini memang kegiatan yang sangat baik bagi anak. Kecerdasan visual spasialnya, kecerdasan naturalisnya, kecerdasan kinestetiknya semua dapat dikembangkan. Tapi kita sering lupa mengingatkan anak agar menjaga air bersih supaya tidak terbuang sia-sia. Bagaimana kita bisa mengedukasi anak-anak agar bisa menghargai dan menghemat air. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dian Ansoria. Saya kesini ingin berbagi pengalaman saya mendidik anak usia dini lebih dari 10 tahun, dan mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa berguna buat Bapak Ibu dan buat pemirsa di rumah. Nah, Bapak Ibu tadi sudah lihat kan di monitor tentang bagaimana anak-anak beraktivitas bermain air, menyiram tanaman, tetapi kadang-kadang anak-anak kan suka lupa menutup kerannya, kemudian atau ada keran yang bocor, mereka tidak kasih tahu orang tua atau guru di rumah. Padahal kegiatan menyiram tanaman itu kan bagus ya buat anak-anak. Tapi kadang membuang airnya itu yang membuat kita harus berpikir bagaimana caranya supaya anak tahu untuk menghemat air tuh seperti apa gitu ya. Jadi apa yang dia lakukan tetap bermanfaat, tetapi juga air yang kita punya tetap bisa dihemat, karena kita tahu air itu kan tidak bisa didaur ulang, tidak bisa ditanam seperti tanaman kan bisa ditanam lagi kalau habis gitu. Jadi dan sekarang air udah mahal ya di kota-kota. Iya. Gimana Bapak? Ya, saya punya pengalaman juga di rumah. Iya. Kebetulan anak saya umur 1,5 tahun. Oh ya. Jadi kalau mandi itu, ya kan suka bermain air, seneng sekali bermain air. Ya biasa, sampai anak-anak disiram pasti senang air ya. Ya kan? Ya. Dan masalahnya itu Bu, kalau kelamaan, ya saya untuk bayar air juga itu untuk hemat itu gimana cara mengatasinya itu Bu? Ya benar Bapak, sebetulnya anak itu sudah alami ya, sudah naluri mereka pasti senang air, senang dengan main air, karena dari kecil di dalam rahim pun mereka bersama air. Jadi secara alamiah mereka memang senang dengan air. Tetapi kita kan tidak bisa membatasi minat mereka. Ketika anak bermain air, sebetulnya mereka itu sedang mengeksplorasi, menggali pengetahuan baru, apa sih air itu, bagaimana rasanya, hangat atau dingin, cair, atau bagaimana bunyinya. Jadi ketika dia mandi misalnya, itu kan dia lempar-lempar, dia ingin tahu bagaimana kalau air dilempar, jatuhnya seperti apa. Itu kecerdasan-kecerdasan muncul dalam
benak mereka, dalam pikiran mereka, jadi rasa ingin tahunya akan terpenuhi. Tapi juga kita kan harus bisa membatasi, jangan sampai terlalu lama, dan air itu bagaimana caranya supaya tidak buang-buang dan akhirnya boros air ya. Memang ada banyak aktivitas lain selain mandi, dan anak itu masuk ke dalam bak dengan ketika mandi itu gitu ya. Jadi mungkin bisa diajak ke kolam renang, bisa melihat pancuran, kan banyak pancuran air ya. Kemudian misalnya Bapak ajak sambil gendong gitu, siram tanaman, kan kalau selangnya kita biarkan lepas airnya banyak keluar, kalau agak kita pencet akan beda lagi bunyinya gitu. Jadi memberikan aktivitas lain sehingga ketika mandi akan berkurang perlahan-lahan karena dia sudah banyak tahu di luar di aktivitas yang lain. Itu kalau permasalahan Bapak di rumah ya. Kalau di lembaga kami kan membuat anak jadi cerdas ya, kecerdasan majemuk. Terus gimana? Sedangkan di sekolah itu kan anak suka juga main air ya. Terus gimana caranya biar hemat gitu loh, Bu? Betul. Memang mengajarkan anak bagaimana paham tentang hemat air itu tidak bisa dilakukan hanya dengan satu cara, dengan kita berbicara, karena anak itu belajar akan lebih mudah dia ingat kalau dia lihat sendiri, akan dia paham kalau dia lakukan sendiri. Kalau dia dengar dia pasti cepat lupa. Jadi di samping kita bicara, anak-anak kalau kita buang-buang air itu ada hal-hal lain yang lebih penting yang akhirnya tidak kebagian air gitu ya. Tapi juga kita lakukan sambil dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, karena anak juga pada tahapnya bermain, jadi lakukan sambil bermain, kemudian menyenangkan, berulang-ulang, dan berbagai macam cara. Jadi mereka paham tentang bagaimana menghemat air itu tanpa mereka sadari, karena itu dilakukan dengan cara yang menyenangkan sambil mereka main gitu. Jadi bukan kita cekoki dengan ceramah-ceramah atau nakut-nakutin atau apa gitu. Nah, untuk itu saya harus melakukan eksplorasi juga bagaimana sebetulnya kegiatan yang bisa kita lakukan di lembaga PAUD dengan anak-anak. Kalau di lembaga PAUD kan berarti anak-anak sudah agak lebih besar, bagaimana caranya mereka tetap bisa bermain air, tetapi mereka juga tahu bagaimana caranya menghemat air. Nah, nanti saya akan memberikan kiat-kiat sederhana lagi kepada Bapak dan Ibu dan pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah bagaimana mengajarkan anak agar mereka paham tentang menghemat air. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah janji ya, saya akan memberikan kiat-kiat sederhana agar anak-anak tetap bisa beraktivitas bermain air, karena main air itu adalah hal yang menyenangkan dan bisa membangun berbagai macam kecerdasan, tetapi juga mengajak anak untuk bagaimana menghemat air. Nah, untuk itu saya harus berinteraksi dengan anak-anak. Bapak Ibu nanti bisa lihat melalui monitor ini. Bapak Ibu, saya tinggal dulu ya. Teman-teman, Ibu Dian punya air. Air, apa ini? Air ini apa gunanya ya? Tunjuk tangan, sebutkan. Apa Cahya? Untuk minum, untuk mandi, Wilson. Nah, saya melakukan kegiatan dengan anak-anak untuk memberikan pemahaman bahwa air bersih bisa menjadi sangat terbatas dan langka, sementara kebutuhan kita akan air bersih sangat banyak. Minum pakai air atau apa? Perlu air tidak? Perlu. Ternyata banyak ya gunanya air ya. Nah, sekarang Ibu Dian akan berikan ini. Ada gelas, ada gambarnya. Ini berarti gambar apa ya? Ikan perlu air tidak? Ya, ikan perlu air untuk hidup ya. Terus nih, gambar apa? Tanaman. Tanaman perlu? Perlu air. Kira-kira apa lagi ya? Oh, ini. Kecil. Gambar apa ini? Kucing. Kucing perlu air untuk minum? Ya.
Nah, sekarang Ibu Dian akan bagikan gelas-gelas ini, ya. Kalau yang tidak ada gambarnya ini, berarti airnya tidak ada gunanya ya. Digunakan tidak ada gunanya. Nanti teman-teman harus ambil air dari sini, tuang ke sini, ya. Sekarang kita bagikan gelasnya, seperti ini caranya. Dioper-oper. Ayo, silakan diberikan ke temannya. Anak-anak ternyata mengerti untuk apa saja air itu dibutuhkan. Pertama, saya meminta anak mengambil dan menuang air dari satu wadah ke wadah yang lain, sambil menyebutkan untuk apa air itu digunakan sesuai gambar yang terlihat di gelas. Nah, jika gelas tidak bergambar, maka air itu artinya terbuang sia-sia. Kamu mau pakai air buat apa ini? Gambarnya lihat. Masak, silakan. Oke, tuang ke sini. Pegang gelasnya, silakan. Kamu untuk apa? Sikat gigi, perlu 1 gelas. Tidak penuh tadi. Lagi, lanjut. Ini silakan diambil. Untuk apa? Untuk apa itu? Untuk nyiram pohon yang banyak. Ya. Oke. Bisa digeser? Nah, kamu untuk apa itu? Oh, kasih makan minum anjing. Ya, silakan. Oke. Nah, kamu dapat untuk apa itu? Untuk apa ya itu ya? Hah? Cuci tangan, silakan. Satu persatu anak melakukan itu sampai pada beberapa anak yang terakhir mereka tidak mendapatkan air karena air habis, padahal gelas yang mereka pegang bergambar beberapa kebutuhan hidup yang sangat memerlukan air. Anak jadi tahu bahwa jika air bersih kita buang-buang tanpa tujuan, ada hal lain yang membutuhkan air yang tidak mendapatkannya. Nah, teman-teman, ternyata ada yang tidak kebagian. Mahar nggak dapat, ikannya nggak dapat air, mati kalau ikannya nggak dapat air. Tadi mandinya juga cuma dapat sedikit, kasihan nggak? Kenapa? Karena tadi Ibu Dian buang air sembarangan. Terus siapa lagi tadi? Iya, kamu juga buang air sembarangan, tidak ada gunanya. Daniel juga. Berarti boleh nggak kita buang-buang air sembarangan? Nggak boleh, harus hemat air. Oke, kita tukar lagi ya gelasnya ya. Ibu Dian, sekali lagi Ibu Dian dapat yang tidak ada gunanya. Ibu Dian nakal nih buang-buang air ya. Aduh, buang air lagi. Kamu dapat apa? Cuci tangan. Oke. Sekarang ini yang tidak ada gunanya dibuang sembarangan. Ya, kamu sedang apa itu? Air buat apa? Masak. Masak sayur, Bu? Sayur sop? Ibu masak sayur sop? Oke, silakan. Wah, sekarang ikannya dapat air. Masih dapat air ikannya. Iya dong, ikannya bisa hidup, dapat air. Gosok gigi. Iya. Daniel dapat apa? Minum. Untuk minum. Ini Ibu Dian ambilkan, udah mau kosong. Daniel mau minum yang banyak? Ya, oke. Wilson dapat apa? Dibuang. Wilson yang dibuang-buang. Oke, buang. Nah, airnya habis, teman-teman. Siapa yang tidak kebagian air? Apa itu?
Anjingnya tidak dapat minum. Mahar apa? Tanamannya tidak dapat air disiram, mati nggak? Kasihan ya. Siapa tadi yang buang-buang air? Yang tidak ada gambarnya. Oke, berarti kita tidak boleh buang air sembarang. Karena apa? Karena air itu terbatas jumlahnya. Ya kan? Iya. Oke teman-teman, gelasnya dikumpul lagi yuk, besok kita main lagi. Nah pemirsa, tadi saya sudah berinteraksi dengan anak-anak, mengajak mereka bermain air sambil memberikan pemahaman kepada mereka tentang bagaimana menghemat air. Setelah ini saya akan berbincang-bincang kembali dengan guru dan orang tua murid tentang menghemat air. Jangan kemana-mana. Masih di program Guruku, tema kita adalah menghemat air pada anak usia dini. Nah Bapak Ibu, tadi saya sudah berinteraksi dengan anak-anak, mengajak mereka bermain air, sambil mengembangkan seluruh potensi kecerdasannya dan memasukkan pemahaman bahwa untuk hidup itu kita perlu banyak air, makanya kita perlu menghemat air karena air itu tidak bisa didaur ulang, air kita terbatas gitu. Saya sengaja menyiapkan air yang saya batasi jumlahnya sehingga anak dapat mengambil air dari gelas kemudian menuangkan ke satu wadah yang lain sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang dia sebutkan. Anak-anak ternyata tahu apa itu kebutuhan untuk air itu, ada yang sebutkan untuk minum, mandi, sikat gigi, banyak macamnya dan mereka tahu. Jadi itu sudah bisa kita lakukan, tetapi kita ingin memasukkan ke mereka kenapa sih kita harus menghemat air. Itu sebetulnya intinya. Saya tadi ajak mereka bergiliran ngisi air dan ada beberapa anak yang tidak kebagian air karena ada gelas-gelas yang tidak digunakan untuk hal-hal yang positif. Nah, akhirnya ada yang tidak kebagian air, padahal yang tidak kebagian ini justru yang sangat membutuhkan. Misalnya ikan, mereka perlu air. Kemudian tanaman perlu air. Ibu. Iya, Bapak. Tadi saya lihat di monitor. Iya. Ada permainan yang mana menggunakan media gelas. Iya. Ya kan? Itu maksud tujuannya apa tuh? Ya, tujuannya ya kenapa saya menggunakan gelas dengan air di wadah dan air dibagikan satu-satu ke betul. anak-anak. Ya, saya memang ingin setiap kegiatan